Kalau bisnis itu dari modal kerja, itu kemudian larinya ke inventory. Apa itu inventory? Stok atau barang dagangan, persediaan. Bisnis saya jasa, saya nggak ada inventory, ya berarti cost of services-nya itu. Berarti si operation-nya itu. Tapi kan butuh modal kerja juga itu kan. Nah, ini perdagangan aja deh, bisnis yang perdagangan aja. Baru dari inventory ini, larilah dia ke penjualan, sales. Ya kan? Barang dagangan dijual. Nah, dari sales ini kita harus lihat barang yang terjual itu COGS-nya atau biaya barang terjualnya itu berapa dia. Nanti COGS-nya dibalikin lagi nih ke sini. Mengalirlah ke bawah ini, namanya gross profit. Gross profit. Dari gross profit ini kehantam sama yang namanya operation expense. Bisa juga disebut cost of operation. Jadi ini cost. Tapi harus dibedain dulu, ini cost terkait pada barang saat transaksinya itu. Tapi cost yang berikutnya ini adalah biaya bulanan. Bingung nggak apa-apa sekarang, nanti dijelasin kok gitu, tenang aja ya. Bingung sekarang nggak apa-apa. Terakhir adalah net. Dan net ini yang sebetulnya nanti menguatkan bisnis lagi, berputar lagi ke dalam modal kerja ya. Nah, jadi teman-teman kayak gini, misalnya Anda modal 10 juta. Modal berapa? 10 juta. Anda modal 10 juta. Kemudian Anda beli baju keke ya, beli baju keke harganya masing-masing 200.000 dengan diskon 40%. Berarti masing-masing pieces harganya berapa? 120.000. Nah, Anda beli 50 pieces. 120.000 kali 50 pieces berapa? 6 juta. 120.000 dikali 50 pieces 6 juta. Jadi inventory Anda sekarang nilainya 6 juta. Modal kerjanya awalnya berapa? Cash 10 juta. Berarti 6 juta terbelanjakan baju. 6 juta terbelanjakan baju senilai 6 juta terbelanjakan baju sebanyak 50 pieces. Cash Anda sisanya berapa? 4 juta. Nah, kalau terjadi sales ya, terjadi sales sebanyak 40 pieces dengan harga full 200.000, berarti 40 pieces dikali 200.000 berapa? 8 juta. Sales 8 juta. Nah, maaf sebentar. Nah, di sales 8 juta itu 40 pieces. Kan waktu kita jualan 8 juta itu kan barang yang keluar dari gudang berapa pieces? 40 pieces. Yang terjual berapa pieces? 40 pieces. Nah, 40 pieces itu modalnya berapa? 40 kali 120.000. Kalau ini ada mukanya ngerti, ada mukanya enggak loh ini. Iya, saya confirm. Ya. Jadi gini loh, jual 40 pieces, 8 juta. Sampai sini paham? Nah, dalam transaksi 8 juta itu butuh modal berapa? Untuk 40 pieces itu tadi. Dari mana ini? 40 pieces ya, 40 pieces terjual. Si 40 pieces itu COGS-nya berapa nilai modal kerjanya tadi ini? Berarti 120.000. Kan belinya 120.000 tuh. Ibu kayak dagang gitu loh. Pak, Bu, Ibu beli 120.000 kemudian jual 200. Berarti kan kita lagi nyari untungnya nih. Nah, berarti modalnya itu berapa sih? 4,8 juta. Coba cek. Ini sayang loh, ini saya belajarnya 150 juta 2 tahun, nanti udah datang sini setengah jam nggak ngerti. Ada yang nggak ngerti nggak? Nggak apa-apa, angkat tangan. Sampai sini ada yang nggak ngerti? Bu, halo, nggak apa-apa. Paham ya? Oke, pelan-pelan. Nah, selanjutnya, kalau itu COGS 4,8 juta, grossnya berapa?
Berarti dalam transaksi 8 juta itu berapa keuntungan yang memang kita bisa dapetin? 3.200.000. Nah, lalu kan ini baru kejadian COGS itu cost biaya of good barang sold terjual. Berarti memang biaya yang terjadi pada barang saat barang itu keluar gitu loh. 8 juta berapa tuh biayanya? Tapi kan ada biaya listrik gitu loh. Yang ada sales nggak ada sales Bapak bayar. Gaji karyawan ada sales nggak ada sales bayar. Sewa tempat, ya kan? Ada penjualan nggak penjualan bayar. Bayar listrik, ada penjualan nggak penjualan bayar. Ya, itu semua namanya OPS atau expenses. Nah, OPS ini kalau misalnya dia keluar 1,2 juta, anggaplah gitu, saya tentuin 1,2 juta keluar. Ya. Berarti netnya berapa? 2 juta. Nah, ketika 2 juta masuk lagi ke sini, maka modal kerja itu situasinya berapa sekarang? Total modal kerja ketika 2 juta masuk. Jadi 12 juta nih, perhatikan ya. Kenapa kok bisa 12 juta? Modal kerja awalnya berapa? 10 juta. Lalu kemudian belanja 50 pieces jadi 6 juta keluar. Ya, 6 juta keluar. Jadi awal tadi itu 4 juta cash dan 6 juta baju. Kan gitu ya. Setelah ada penjualan 40 pieces 4,8 juta, maka inventory itu nilainya nggak 6 juta lagi. Yang ada di inventory ini sekarang hanya 10 pieces, bener nggak? Karena 40 pieces laku. Berarti Anda sekarang masih punya modal 10 pieces dikali 120.000, di sini 1,2 juta. Di sini tadi ada sisa 4 juta, tapi COGS-nya balik lagi, bener nggak? COGS-nya balik lagi kan? 4,8 itu kan kembali ke sini lagi modal kerja kan? Cost-nya. Berarti ini ditambah berapa? 4,8. 4 juta tambah 4,8, 8,8 tambah 1,2, tetap 10 juta. Tapi net terakhir 2 juta, masuk lagi ke atas, maka ditambah lagi net nih 2 juta. Jadilah semuanya barang 10 pieces, ya kan? Ditambah dengan 4,8 juta cash tadi pengembalian COGS, 4 juta tadi itu awal, 2 juta tadi itu net profit, sehingga sekarang berat bisnis Anda itu sekarang punya modal berapa? 12 juta. Ini namanya bisnis cash flow. Coba tangannya. Cash flow. Ya. Jadi cash ngeflow, berat bisnisnya tambah berat, tambah banyak, modal kerjanya tambah banyak. Nah, inilah membangun kekayaan. Jadi membangun kekayaan tuh bukan stop di gross profit loh, ngerti nggak maksudnya? Dapat gross profit, tapi gimana caranya sampai net, dan net itu memperkuat modal kerja. Apa makna kita punya uang lebih banyak? Nanti bisa beli inventory lebih banyak. Bisa beli mesin, bisa beli macem-macem gitu loh. Bisa ngiklan, yang dulunya nggak sanggup ngiklan, itulah namanya bisnis. Ya, karena tulisannya kelas bisnis online. Ini substansi bisnis Anda keliling ke seluruh dunia. Mau belajar sama guru Kit Cunningham kayak, Brian Tracy kayak, Anthony Robbins kayak, yang ngomongnya ini. Nah, sekarang lihat apa kesalahan yang suka terjadi ya. Kesalahan pertama adalah ketika sudah sampai di sales, COGS, gross profit, OPS, net, kadang-kadang kesalahan pertama adalah net ini nggak lari ke modal kerja. Net ini langsung dinikmati oleh owner dalam kerangka privé. Harusnya Anda itu kalau mau kalau mau ngambil uang di dalam perusahaan, bahasanya bukan ngambil uang. Anda hidup dari operasional, namanya Anda makan salari gitu loh. Net itu harus ke modal kerja, namanya retain earning. Kalau Anda mau ngambil dividen tahunan, dan ini bukan omong kosong ya. Tadi malam saya ngasih sharing session gratis sama Plankton Computer. Kesalahannya cuma satu, nggak ada cash, susah. Kalau ada project pasang CCTV, pasang network, dia nggak ada modal sehingga harus cari modal di luar, berbagi profit 50% sama orang. Ternyata saya troubleshoot, ownernya ada 5,
jika ownernya itu, salah satu dari owner itu dapat project, si owner tersebut mendapatkan fee 25% dari profit. Jadi setiap dapat uang, hantam 25% profit. Hantam 25% profit. Jadi cashnya nggak pernah ada. Dan memang begitu saya tanya, awalnya pakai modal nggak? Enggak. Kami dari awal ya cari ini dulu, ya tambah parah lagi. Tidak ada origin investment gitu loh. Jadi ini, kalau misalnya Anda mau lihat kenapa bis Anda kok nggak besar-besar terus capek. Karena begitu sampai net, ya, Anda nggak naikin lagi ke modal kerja. Yang kedua, nggak sampai di net. Ya, nggak sampai di net, habis di OPS. Jadi di bisnis itu punya credo, stupid in little things, stupid in big things. Anda harus menghargai 20.000, 15.000, 12.500 itu Anda harus kasih penghargaan pada kos-kos yang begitu-begitu. Jadi Keke itu punya equity puluhan miliar. Kalau saya salah 50.000, ya saya potong gaji 50.000. Bukan karena Keke nggak punya uang 50.000, tapi karena memang saya sebagai CEO lalai gitu. Saya banyak sekali lalainya. Waktu itu ngurus STNK lalai, saya ganti 4,5 juta, terus apa ganti 400.000, banyak. Padahal on equity-nya besar, tapi karena saya lalai, saya mesti ganti. Jadi kebanyakan di teman-teman pengusaha nggak tegaan di OPS gitu. Punya timnya ini apa nih pengeluaran nih, beli teh botol sama tim teknisi misalnya. 10 biji teh botol, padahal pakai air putih aja galon, sama-sama minum juga kok. Emang harus pakai teh botol? Emang kalau nggak pakai teh botol meninggal semua teknisi nggak kan gitu? Ya, pakai aja air dispenser gitu, minum, kasih gelas 10 biji gitu. Kadang-kadang kayak gitu tuh bocor gitu. Sistem pengeluaran uang nggak satu pintu dan asal keluar gampang. Bos gini ya udah pakai aja, bos gini ya pakai aja. Harusnya mengeluarkan uang itu ada jenjangnya. Ajuin dulu, dilihat dulu sama manajer, layak nggak dikeluarkan sekian, disetujui dulu, dan per 1 hari baru dikeluarkan uangnya. Misalnya mengeluarkan uang hari Selasa, itu hari Selasa betul, dan dipapai betul tuh bahasa Sunda tuh naon dipapai teh. Diurut banget gitu loh. Ini tuh layak nggak. Percuma loh Pak, Bapak Ibu canggih di jualan tapi ancur-ancuran di OPS. Nah, kesalahan yang ketiga sekarang, kan satu netnya nggak berputar, 2 cost-nya kelebihan. Ketiga adalah memang nggak ada gross profit-nya. Sales-nya tuh ilusi aja. Loh kok bisa mas sales-nya ilusi aja? Misalnya gini, dia beli barang sekian gitu ya, sekian juta. Ini barangnya ini mesti dikerjain macam-macam nih. Harus kayak misalnya Keke beli inventory bahan kain gitu kan. Itu kan ke gudang dulu, terus beli lagi kancingnya, beli lagi benangnya, jahit lagi dan segala macam. Artinya ada biaya atas bahan baku. Ada biaya atas bahan baku. Nambah lagi. Kalau salah pricing, salah apa? Salah pricing, harganya salah. Berarti misalnya pricing dengan COGS sama, apa yang terjadi? Gross profitnya nggak ada. Emang ada kan yang ngambil segitu? Ada. Berapa banyak di antara teman-teman yang ngasih harga nebak? Ini berapa pricingnya? 7.500 juga udah untung. Tapi nggak sadar gitu, bikin harga bakso. Dia nggak ngukur sampai OPS, sewanya berapa traffic yang masuk, harus kejar berapa mangkok supaya di OPS. Jadi jurus bisnis Wiro Sableng tuh loh. Saya itu kan 2008, 2009 sampai 11 kan ngajarinnya Wiro Sableng gitu. Kang ini kita KTA gimana? Pakai KTA aja, beli franchise kayak beli apa kayak. Loh nanti kalau nggak kekecil gimana? Tenang aja, kalau kepepet pasti kecicil gitu-gitu. Sampai Jaya Setiabudi aja yang bikin buku The Power of Kepepet itu mengakui kesalahannya bikin buku itu gitu loh. Kalau ketemu sama kami ketemu sama saya, kita ngobrol, guru kami juga itu Mas Jaya, ya nyesel banget aku nulis buku itu gitu. Aku menembus dosa gitu. Orang disuruh pepet, nggak usah mikir, udah nggak usah terlalu banyak rencana itu bencana, jalan aja, Bismillah, yes betul, gitu loh. Oh KTA, kreditan Pagunan, cash flow ku nggak ada. Wes pakai cash flow temennya yang lagi kerja di karyawan disuruh nyicil ke bank gitu. Kamu nyicil pakai cash flow PNS-mu. Nanti aku yang nyicil, kejar nih 3 juta nih. Ini lihat hasilnya ada. Loh cicilannya pasti, pasarmu nggak pasti loh. Cicilan ke bank itu pasti, outlet itu nggak pasti. Nah jadi ancur-ancurannya di situ. Nah lalu kemudian adalah yang terakhir memang salesnya lemah. Ini karena terkait pada produk. Nah, makanya kalau misalnya saya sebagai
konselor kemudian datang ke sebuah bisnis, maka yang pertama saya cek adalah neracanya. Apa? Neracanya. Berapa kamu punya cash, berapa kamu punya piutang di luar yang nggak tertagih, berapa kamu punya inventory, berapa kamu punya aset. Wih mas, aku neracanya nggak ada. Ya salahmu itu loh, bisnis nggak ada neraca, gimana ceritanya gitu loh. Nggak ada ukuran berat bisnisnya. Ini harus dihadapi ya mas. Mas saya nggak pakai neraca bisa kok jalan. Ya orang itu kalau naik sepeda nggak perlu ada speedometer, ngerti nggak maksudnya? Karena bisnisnya kelas sepeda, jalan kaki aja kita nggak perlu speedometer loh. Karena memang ya speedometer itu dibutuhkan nanti naik motor. Begitu naik mobil, panelnya lebih banyak lagi. Ada rotation per minute mesin, RPM, lalu ada speedometer. Naik pesawat, panelnya lebih banyak lagi. Ya nggak mau pakai dashboard neraca nggak apa-apa. Tapi ya selama-lamanya bisnisnya kelas naik sepeda gitu loh. Yang khawatir bisnisnya udah gede, segede pesawat, nggak ada panelnya, ya terbang buta. Itu yang menyebabkan banyak bisnis yang tiba-tiba itu udah gedenya menengah, terus tiba-tiba kolaps tengah jalan karena memang nggak punya neraca. Jadi saya biasanya ngecek, dia neracanya ada nggak, sehat nggak. Itu saya cek pertama kali. Ya. Yang kedua yang saya cek adalah produk. Adalah apa? Produk. Produknya pantas nggak memang dibeli. Jadi jangan tiba-tiba curhatnya begini loh. Sorry ya saya duduk ya. Sakit juga. Jadi jangan tiba-tiba begini loh curhatnya. Mas aku ini bingung loh mas, aku udah usaha gini nggak laku-laku aja. Aku ini kurang apa sih ya? Kamu nggak kurang apa-apa, produkmu kurang bagus. Gitu loh. Jadi kita nih ya, bisnis ini harus sangat-sangat rasional. Apa alasan orang mau beli produk kita? Apakah orang lain bisa menawarkan produk dan menjual produk seperti kita? Adakah yang menjual lebih murah dan lebih bagus? Apa alasan orang supaya orang membeli kepada kita, tidak membeli kepada yang lain? Apa keunggulan saya ketimbang yang lain? Apa kira-kira alasan orang beli ke saya, nggak beli ke yang lain? Ini harus dipikirin semua. Makanya kalau misalnya ada beberapa yang sudah kenal saya bisnis konselor kan suka messenger ke Facebook kan. Kang Randy, saya harus bayar berapa sih supaya Kang Randy mau jadi bisnis konselor kami? Masa yang dilayani kayak Trusmi, kayak Yusi Akmal segala macam? Sebetulnya ada rahasianya bu. Saya kalau misalnya jadi konselor di titik produk ini udah nggak karu-karuan, saya mundur. Karena apa? Konselor kalau misalnya di titik produk itu sudah susah, artinya memang produk yang susah dijual gitu kan? Ya berarti kita harus menuntun si coachee, ya kita harus menuntun klien kita untuk bisa dapat menemukan produk yang pas. Dan proses pencarian produk yang pas, ketemu market, kanalnya mana, pas, naturalnya itu fit gitu ya, produknya itu cocok sama market, itu panjang pencariannya gitu loh. Makanya yang saya terima itu Priangan Sari, toko oleh-oleh, dia udah jalan produknya, lalu kemudian saya datang gitu. Batik Trusmi Cirebon gitu, trafficnya sudah kenceng gitu, jualannya juga udah bagus, tinggal gimana caranya mengoptimalkan intensifikasi. Tapi kalau misalnya mentah banget repot. Nah, teman-teman harus bisa jadi dokter bagi produk teman-teman sendiri. Dan cara cepatnya adalah memang bertanya kepada customer. Kamu kok habis beli baksoku kok nggak repeat lagi sih? Ya nggak pengen beli bakso aja. Udah jujur kenapa sih? Iya baksomu tuh nggak bisa dikunyah. Nah itu kan enak. Gitu loh. Baksomu nggak bisa dikunyah beneran deh gitu. Alot pisan gitu. Jadi aku bingung ngunyahnya kayak apa. Oh gitu tah gitu. Aku baru sadar. Lah kita yang punya produk kan pede-pede aja kan gitu. Kita punya produk pede-pede aja gitu. Nah makanya yang pertama lihat neraca, yang kedua adalah lihat sales. Nah berikutnya adalah oke COGS teman-teman sudah sadar adalah men-troubleshoot apa? OPS gitu loh. Saya kemarin punya bukan klien ya. Jadi ada anak muda curhat gitu lewat Facebook. Saya juga ngejawabinnya juga pegel ngetik gitu kan. Akhirnya saya bilang saya di Jakarta lagi ada buka puasa di Citos. Kalau kamu memang mau serius belajar sama saya, temui saya di Citos. Akhirnya dia datang ke Citos gitu, punya bengkel. Case-nya sederhana. Salesnya 70 sampai 80 juta bengkel. Ya kan? Tapi dia bilang, OPS di sini saya nyicil Kak, 25 juta KPR. KPR cicilan loh 25 juta per bulan. Saya bilang, bro, ini KPR yang mana? KPR bengkel yang aktif ini. Bukan Kak, ceritanya begini. Bengkel ini sudah dari 2010. Dari tahun 2000 berapa? 2010. Di tahun 2013, bengkel ini melesat dan bagus. Bengkelnya di Tangerang Selatan. Bagus nih bengkelnya 2013. Bapak mamanya kerja di bank. Kok nggak salah waktu itu cash flow dia sudah capai 70-80 juga. Jadi memang sudah optimum gitu. Antrian orang mau servis itu sudah banyak, jadi 70-80 juta dari 2013.
Nah dari situ dapat ilham, nggak tahu dapat ilham dari mana gitu kan. Beli aset di Karawaci 143 meter persegi untuk jadi bengkel yang kedua. Berharap dia nanti punya dua bengkel, di sini 70-80 juta, di sini 70-80 juta, jadi total 160 juta, nyicil 25 juta, cincai punya. Ya kan? Nah, beli dia tuh lahannya, dibantu sama bank 750 juta, 11 tahun, kalau nggak 12 tahun KPR. Lalu kemudian lahan itu bangunannya belum fit, akhirnya dia keluarin dana untuk ngebangun. Sampai buang uang 350 juta, run out of money, dia kehabisan duit. Nggak jadi bengkel, malah jadi kios, ngerti maksudnya? Bengkel itu kan ada alat, ngerti maksudnya? Ada alat, ada inventory, ada beli baut apa, terus beli macam-macam, kompresor segala macam. Dia bangunannya aja udah wafat di 350 juta. Akhirnya nggak jadi bengkel, jadi kios. Bangunan yang semula direncanakan cash flow-nya adalah 70-80 juta per tahun dengan performasi profit 30% atau 24 juta per tahun, 24 juta per bulan, 70-80 juta per bulan. Bengkel itu konon kabarnya profitnya 30%. Oh, bengkel itu kan gelap Pak ya kan? Mas berapa Mas? 200 gitu. Kalau kita udah seneng tuh kita bayar. Yang penting motor kita enak gitu kan. Kalau dalam Islam itu harganya mutasyabihat gitu loh bengkel itu. Iya, nggak jelas ini kalau bisa jadi 200, jadi 325 gitu kan. Jadi memang gross profitnya gede, 30-40%. Anggaplah 70 juta sampai 80 juta itu 30% 24 juta. Tapi tiba-tiba dia kontrakin kios itu hanya 20 juta per tahun. Atau 1,8 juta per bulan. Drop shot dari 24 ke 1,2 juta. Dan ini, kebodohan ini berjalan dari 2013 sampai 2016 tadi itu. Lalu saya bilang, oke, berarti bocornya di sini. Nyicil 25 juta. Ya sudah, Karawaci dijual aja. Oh sudah, aku coba jual Kak, nggak laku. Nah, saya kan konselor ya. Udah pengalaman. Pasti kamu jualnya kemahalan, kamu nggak niat jual. Iya sih, aku jual 1,8. Berapa appraise bang? 1,4. Nggak laku lah. Kamu jual 1,8, 1,4. Kamu pasti ini emang nggak niat jual, saya bilang. Takut dikira bangkrut lah, seakan-akan nyerah lah. Kamu tuh ketipu perasaan, udah KPR ini harus sampai selesai, finish gitu. Tapi kamu mengorbankan bengkel yang utama. Mengorbankan apa? Bengkel yang utama. Akhirnya bengkel yang utamanya itu tergerogoti dan percaya atau enggak kadang-kadang begitu bengkelnya sales 70-80 juta nggak sampai ke sini keluar langsung 25 juta. Misalnya salesnya 50 berarti kan profitnya kan nggak sampai 25. Akhirnya sales 50 ditarik 25 ada uang modal yang untuk bayar KPR gitu loh 25 juta. Jadi apa? Baut yang dibeli, ya udah untuk nyicil. Ngerti nggak maksudnya? Paham gak nih? Jadi di bengkel itu stoknya, inventorinya makin pinter semua. Kayaknya mengalami semua nih. Wow. Kok tiba-tiba nyambung kita. Nah, makanya jadi konselor bisnis is so simple gitu. Buka datanya dan be realistic gitu. Akhirnya kelihatan semua. Akhirnya dia ngomong, iya bener juga Kang ya. Lah iya emang bener gitu. Sisa KPR-nya berapa? Paling cuma 700 juta saya tebak. 3 tahun dianjurkan pertama kali nyicil KPR kan bunganya dulu besar kan. Cicil itu. Pasti 700 juta. Jual aja. Kamu deal 1,3 juga kamu udah untung ya kan. Ada cashback gitu loh. Kamu udah nikah belum? Belum Kak. Ya untuk modal nikah itu biar kamu lurus gitu berpikirnya saya bilang gitu. 26 tahun. Oh iya juga sih, aku juga lagi jalan sama pacarku. Nah iya makanya itu. Gitu. Udah kamu jual cashback 150 juta untuk nikah, sisanya develop bengkel yang pertama di Tangsel. Karena apa? Begitu sampai di kos ini dia ndelosor 25 juta. Capek sekali bisnisnya. Nah, jadi saya gitu. Ya. Ada juga saya pernah masuk di sebuah bengkel bubut itu gede bermiliar-miliar, begitu sampai operasional sini, kos, ini mengerikan gitu loh. Nyicil Chevrolet, nyicil villa, yang gilanya lagi modal kerja dari bank. Ini modal kerja dari bank itu kan harusnya untuk project ya. Itu dibelikan villa, uang mati. Lah ini kan kebalik-balik, dikasih bank 6M, 2M setengahnya dibeliin villa. Keuangannya udah ngomong susah. Saya juga akhirnya berkali-kali ngomong susah, berat segala macam gitu. Dan kalau sudah begitu biasanya berpikirnya nggak sehat gitu ya.
Ya ada akhirnya konflik sama istri lah, ada wanita lain lah, ya udah capek mana-mana. Itu tuh dampak loh. Dampak pusing sama cicilan gitu kan, istri marah-marah. Jadi akhirnya cari cewek yang mau menerima kesalahannya gitu kan. Di rumah nggak nyaman, diterorisnya terus. Semua bermula dari apa? Dari KPR. Ya Bu, jangan ya Bu. Ya. Pokoknya kalau suamimu suka ngutang yang berlebihan itu hati-hati itu. Terus satu step dia pusing, kamu juga pusing gitu kan. Nanti dia cari supaya nggak pusing sama siapa gitu. Yang nggak tahu KPR-nya. Iya gitu, Bu. Mana? Sini dari sini. Oke ya, jelas ya. Nanti gini, kadang-kadang ininya udah bagus ya, ininya udah bagus, tapi kok susah besar. Nanti rumus-rumusnya biasanya manusianya kayak apa, budayanya kayak apa, terus cara perekrutannya gimana, manajemennya kayak apa, itu nanti di bab-bab berikutnya. Tapi untuk teman-teman starter, ini dulu yang saya bisa ceritain. Oke? Thank you. Saya buka pertanyaan. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Lebih baik kita diskusi dua arah karena saya yakin setiap kepala dari Anda bawa masalah masing-masing kan ya. Silakan. Oke. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sekali tentang cash flow. Mungkin saya cerita sedikit bahwa saya dulu tahun 2013 pertama kali usaha. Ada maaf, ini ada di internet kok. Ada di YouTube Melek Finansial, itu bisa diakses gratis. Kalau Melvinnya memang bayar, tapi kalau satu videonya gratis. Ya Pak, silakan. Tahun 2013 saya usaha itu waktu itu saya berpikir usaha apa yang kira-kira belum ada gitu. Iya. Karena saya pernah ikut seminar kalau bisnis itu harus beda. Iya. Saya waktu itu jual angsuranbuku.com. Saya jual kitab itu pakai diangsur selama setahun. Terakhir itu seperti Pak Rid ceritakan tadi tentang cash flow saya bermasalah. Saya sampai punya hutang pelanggan saya 40 juta yang sampai hari ini belum masuk, masih terus saya tagihin. Nah di situ bahwa memang yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebenarnya bisnis yang baik itu, apakah harus ada hutang atau tidak ada hutang? Piutang kali. Oh, mau ada piutang, mau piutang. Gitu ya. Boleh langsung jawab? Boleh ya? Oke. Jadi kita harus tahu dulu makna dari sales itu. Sales in accrual situation. Jadi sales dalam pola accrual itu adalah pokoknya dia terakad beli Pak. Sales misalnya gini. Sales baju tadi 40 pieces 200.000. Ya. Kalau dia polanya adalah begini, polanya adalah apa? Tunai, ya kan? Polanya adalah tunai. Maka yang terjadi di neraca itu begini. Kalau polanya tunai, cash masuk 400.000, cash masuk 8 juta. Cash masuk berapa? 8 juta. Ini posisi neracanya. Cash masuk 8 juta. Lalu inventory bahan baku stok gudang itu keluar 3,2 juta. Ingat nggak tadi? Ya. Ini dalam neraca aktiva, aset, liability, equity. Dalam neraca aktiva berarti di aktiva ini ada kemasukan nilai berapa berarti? 8 juta minus 3,2 juta. Berapa dia? Berapa? 4,8. Sorry. Inventory keluar 4,8. Inventory berapa? 4,8 juta keluarnya. Sorry. Jadi inventory keluar 4,8 berarti di aset ini bertambah berapa nilainya poinnya? 3,2. Maka di posisi equity earningnya atau pendapatan profitnya itu bertambah berapa? 3,2 supaya balance. Nih lihat. Nah ini namanya balance gitu loh. Ini aktiva, ini pasiva. Pasiva itu menjelaskan di sini tuh jenis kelaminnya di aset itu uangnya siapa. Gitu. Nah ini plus 3,2 juta adalah profit. Adalah apa? Profit. Jadi dia balance. Gitu loh ceritanya aktiva pasiva itu. Ya. Nah kalau dia belinya itu tempo, belinya itu apa? Tempo. Dia beli tempo 200.000, maka bahasanya itu bukan cash bertambah 8 juta, tapi piutang account receivable bertambah
8 juta. Ini bukan rupiah ini. Nilai goib. Nilai apa? Goib. Jadi secara goib, neraca kita itu sudah 8 juta. Dan itu harus ditulis memang. Karena orangnya sudah akad gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? 8 juta sudah akad. Namanya AR, account receivable. Tapi inventory sudah berkurang berapa? 4,8. Nah, tetap dalam aset ini bertambah 3,2. Dalam earning ini tetap bertambah 3,2. Sama. Artinya apa? Piutang itu harta Anda. Gitu loh. Dalam bisnis. Jadi nggak boleh cuma dihitung cash-nya aja. Jadi salah satu kekayaan bisnis itu adalah piutang. Nah, pertanyaannya, bisnisnya pakai piutang enggak? Nah, makanya begini. Sebetulnya, kalau misalnya awal-awal, saran saya kepada customer yang baru, itu harus cash basis. Harus apa? Cash basis. Sampai kemudian Anda mempola, setengah cash, setengah tempo. Bayar enggak? 75% cash, sisanya tempo. Bayar. 25% cash, 75%-nya tempo. Dia bayar enggak? Nanti begitu dia bayar, nanti akan kelihatan customer mana yang loyal. Nah, Keke itu sekarang sudah 10 tahun sama distributornya. Lah kami itu kalau misalnya distributor ambil barang ke kami, lah bisa-bisa kadang-kadang ada 1-2 distributor yang bayar tuh 2 bulan, 2 bulan setengah. Tapi bayar, ngerti nggak maksudnya? Tapi mereka sudah terseleksi sepanjang berapa tahun? 10 tahun, Pak. Dari 48 distributor yang pernah ada di muka bumi Indonesia ini. Itu jadi sisa 22 sekarang. Artinya apa? Apakah kita jualan tempo itu bagus? Bagus, Pak. Kalau kanalnya bener, ngerti nggak maksudnya? Apalagi baju, Pak. Anda coba toko baju. Bayangkan kalau toko baju harus beli cash terus kepada supplier. Ya semaput juga toko baju. Padahal si toko baju itu punya traffic, ngerti nggak maksudnya? Jadi lebih baik kita dari Keke itu nyerang dulu tokonya itu. Nggak cash basis. Gitu loh. Makanya ini harus diukur model bisnisnya. Layak tempo atau layak cash. Nah, ngelihat pengalaman yang jual apa? Ini saya masuk ya, jual kitab tadi ya. Saya boleh bahas nggak? Ya, saya bahas nih. Jadi saya paham maksud abang gitu ya. Saya paham maksud abang. Abang tuh bikin jual kitab angsur supaya ada value. Orang jadi milih belanja ke abang kan, karena abang bisa nyicil. Mari kita lihat begini ya. Value, coba ulangi apa? Value. Jadi relatif pasar itu hanya pasar akan memilih barang yang memiliki value lebih tinggi daripada yang lain untuk sejenis. Ini hukum. Jadi mana yang nilainya atau value-nya lebih bagus, maka pasar memilih itu. Nah, rumus value itu begini. Benefit per price. Coba ulangi. Benefit per price. Jadi manfaat dibagi harga. Contoh, kalau Anda jual produk 10, lalu kemudian manfaatnya 2, maka value-nya berapa? 10 bagi 2. 5, value-nya 5. Ya kan? Maka kalau Anda mau bertarung dengan yang value-nya 5, Anda lihat, dia benefitnya 10, price-nya 2. Kenapa ada perang harga? Karena dengan benefit yang sama, akhirnya turun. Benefitnya 10, price-nya 1. Lebih murah nggak? Lebih murah. 10 bagi 1? 10. Kalau Anda jadi milih produk antara value 5 sama value 10, Anda pilih mana? 10. Tapi hadirnya angka 10 ini dikarenakan apa? Dia hajar price. Bener nggak? Jadi metodenya Thoriqoh wal manhajnya itu dia hajar price-nya, bukan hajar benefitnya. Oh, gua hajar price-nya aja nih, benefit sama gitu. Artinya kawan-kawan sekalian, kalau Anda nggak mau masuk dalam the bloody of market yang berdarah, hajar-hajaran harga, Anda bisa bermain pada price yang sama, tapi Anda hajar benefitnya. 15 bagi 2, it's 7.5. 7,5. Apa itu benefit? It's something added value. Jadi kalau misalnya, ya ini aja berapa banyak orang yang jual sendal. Ini kan sendalnya lucu-lucu, ya kan ya? Yang posternya di depan lo, sendal ini lo. Ya sendalnya tokoh-tokoh kartun. Ya itu bisa jadi added value memang. Keke itu banyak pertarungannya sama baju-baju yang mirip-mirip lah. Banyak sekali. Nah makanya kita added value-nya apa? Oh kita motifnya memang benar-benar cuma kita yang punya. Nah itu juga termasuk bagian dari benefit. Oke saya jual kitab, tapi kitab saya diplastikin. Nah kadang-kadang itu kalau habis kamu beli saya sampulin plastik for free. Itu kadang-kadang benefit juga.
Oh kamu kalau beli kitab cukup beli ke tokoku, aku gratis ongkir seluruh daerah kota Jakarta Timur misalnya. Atau seperti apa, nah itu sebetulnya benefit juga. Jadi gini loh, abang itu kemarin waktu abang mengatakan bisa nyicil, itu abang bermain di cara bayar. Ngerti nggak maksudnya? Bukan benefit. Bukan benefit. Jadi orang itu terangsangnya karena murah nih per bulannya daripada kitab sekian juta kan, per bulannya cuma per bulannya cuma sekian puluh ribu gitu kan ya. Kalau kitabnya jutaan per bulannya cuma, ya kalau kita bicara kitab tafsir yang 20 jilid kan harganya jutaan juga gitu. Nailo Athor gitu-gitu kan. Tafsir Ibnu Katsir itu jutaan. Nah, jadi sensitifnya diambil di price, Pak. That's the problem. Makanya kalau misalnya mau bisnis yang sehat ya, dan teman-teman ini memang mau enak bisnisnya, coba lihat ini. Uang itu ada di price apa di benefit? Uang ini kan di sini kan. Jadi sebetulnya ini tuh jangan diapa-apain gitu, ngerti nggak maksudnya? Ini tuh kalau bisa ideal aja. Tapi gimana orang itu mau lari ke harga yang ideal ini? Anda harus main di mana? Benefit. Ya, saya kemarin jual ya, modul belajar keuangan 52 track melekfinansial.co. melekfinansial.co sama Mas Dewa Eka Prayoga. Saya bermitra sama dia, .co. Saya taruh video 52 track. Ditaruhnya sama Dewa di YouTube. Jadi tapi di unlisted. Kalau orang bayar, baru orang dikasih linknya dan kemudian belajar. Saya bilang, wah ini kan bukannya bisa dibajak. Loh memang. Tadi begitu. Dulu juga aku dibajak di Merek Copywriting. Ini Pak, aku baru launching 3 hari, sudah ada di Topet. Jadi produk unggulan, 85.000. Lah saya langsung berpikir, gimana orang itu mau bayar 449.000? Akhirnya saya develop grup Facebooknya. Grup Facebook namanya melekfinansial.co. Di grup Facebook itu kita bisa 2 arah. Dan modul tertulisnya nggak 10, tapi 10 modul per bulan. 10 modul per bulan. Jadi modulnya saya update sesuai dengan kebutuhan peserta. Artinya apa? Saya berpikir di benefit. Lah kalau misalnya mau nonton video, ambil. Anda cari aja. Aku juga nggak apa-apa kok. Tapi tanggung dosanya kan gitu. Ya. melekfinansial.co kamu cari di Tokopedia 85.000 itu. Yang lain itu produk digital 75, 55. Saya masih laku 85. Nomor 1 lagi. Paling dihit orang. Bangga juga sih dikit. Gitu. Tapi 85.000 gitu. Ya Allah gitu. Nah, itu apa? Berpikir apa? Benefit. Cari terus benefitnya apa? Benefit. Nah, dengan cara berpikir benefit itu Anda bisa lebih fit. Gitu ya, Pak ya? Kurang lebih ya. Sama saya juga mau mengkoreksi diri saya tentang tadi mengatakan bisnis itu mesti beda gitu. Ya kadang-kadang sih bisa juga sama tapi memang marketnya gede. Contohnya gini, Anda pernah lihat nggak daerah di Jakarta yang ujung ke ujung fotokopian semua? Pernah lihat nggak? Tukang fotokopi semua, batu sangkar gangster tuh, ada kan ya? Orang Padang semua ini. Pokoknya kalau Anda panggil udah uni pokoknya di situ. Ya, pokoknya batu sangkar tuh, fotokopian semua. Kenapa mereka bisa begini? Karena they serve the huge market. Mereka itu melayani apa? Huge market. Jadi memang demand-nya itu di atas. Nggak apa-apa kamu bisnis yang sama tapi huge market. Nah aku ini kadang ngelihat ya, marketnya itu so small, so niche. Kebab misalnya. Ini udah ada kebab Turki Babarafinya Bang Hendy turun. Nanti kebab Yasmin, kebab Mariam, kebab ini, kebab King, kebab semua. Tapi pasarnya itu nggak huge gitu loh. Itu yang bikin repot. Boleh kamu main identik ya. Apalagi sekarang susu segar. Ada mau nyusu, mau nenen. Ya loh ada mereknya. Mau nyusu, mau nenen, mau milk gitu. Banyak banget itu. Merek-merek susu murni itu. Di Bekasi terutama. Nah hati-hati. Kalau misalnya memang market susu murni itu nggak terlalu besar. Pemainan terlalu banyak. Itu dihitung juga gitu loh. Kamu harus ngitung. Gitu. Apa? Tahu marketnya. Nah makanya Pak di counter Pak. Dihitung, misalnya gini. Kalau misalnya, ini saya belajar dari Indomaret ya. Indomaret itu kalau misalnya kita bilang, Pak saya mau franchise buka Indomaret di kota ini. Itu tim surveinya Pak, 2 minggu di depan titik itu. Terus Pak, mobil lewat berapa. Ini lewat berapa. Traffic. Kalau dia rasanya kurang, dia nggak mau. Itu satu. Yang kedua, ngelihat huge marketnya gimana, sebetulnya bisa dilihat satu.
apakah ada bisnis yang sejenis di situ gitu loh. Misalnya makanan. Hati-hati, aku mau bisnis makanan nih. Nah, tapi di tempat itu tuh nggak ada yang jual makanan. Terus Anda gini, yes, berarti aku yang pertama. Loh, bisa jadi nggak ada pasarnya gitu loh, Pak. Jadi nggak ada yang jualan di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya ada martabak, ada susu apa, terus Anda mau masuk misalnya kebab gitu, itu jadi beralasan gitu loh. Oh, ini orang pada ngumpul nih, asik nih, kelihatannya kita bisa coba gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya, ya udah lah, tambahin lagi deh ilmu yang lain deh. Lagi mood. Nah, bisnis itu kan Pak ada 3 langkah ya. Starting, running, growing. Apa? Starting, running, growing. Jadi Pak, pertumbuhan bisnis yang tadi saya ceritakan itu, di titik starting itu yang penting tugas Bapak Ibu sekalian adalah create cash. Create apa? Cash. Fokus on transaction. Nggak usah banyak gaya. Bikin kantor, bikin akta notaris, PT, perizinan legalitas, jaba, penjualan nggak ada. Jadi di awal yang pertama itu yang penting ada transaksi. Berarti apa? Anda cari produk. Nah, ini yang penting transaksi. Anda cari produk Anda apa, value produk Anda apa, pasarnya mana, marketnya apa, terus kanalnya apa. Itu dulu. Gitu loh. Sampai dia cring. Nah, kalau dia udah cring, valid produknya, orang mau beli berulang, orang mau beli apa? Berulang, baru Anda naik ke atas running. Apa itu running? Create system and create people. Gimana caranya? Cring-cring tadi itu orang yang kemudian mengerjakannya, bukan Anda lagi gitu loh. Apa yang membuat bisnis itu pada saat sudah mulai membesar stuck? Karena ownernya mengerjakan semuanya. Aku nih pusing ya, mas, orderku nih banyak banget, mas, nggak kepegang. Oh. Yang beli bahan baku siapa? Ya saya. Yang ngantar ke klien siapa? Suami. Nah, udah jelas, udah ketebak. Iya, makanya nggak bisa gede-gede karena nggak delegasi. Terus delegasi dong, susah mas, anak di kampung sini siapa yang mau kerja? Kita gaji segitu, nanti lari, udah dididik bagus-bagus lari. Kadang-kadang kita juga malas ngedidik orang juga gitu. Ya lengkaplah penderitaan. Makanya di running itu fokusnya sistem and people. Nah, kebanyakan kita itu Bapak Ibu sekalian sudah di starting, ada duitnya, loncat ke growing. Ah, ini bisa buka cabang nih. Buka cabang, kasirnya nggak standar, bikin baksonya nggak standar, cabang udah 8, rasanya beda-beda, bocor di mana-mana. Jadi malah menduplikasi sistem yang sakit. Jadi nggak boleh. Harus pastiin apa sistem dulu. Baru growing, Pak. Baru growing. Growing itu apa? Duplicate and expanding. Duplicate and expanding. Nah, kalau misalnya memang benar-benar memang ada tulisan riba juga, Anda juga nggak geter gitu ya. Takut juga enggak. Ah, kelihatannya pengen ngutang deh. Itu di growing gitu loh. Jangan ngutangnya di sini, validasi gitu. Jadi kalau misalnya Anda ngutang di sini, ini kan masih proses validasi. Proses apa? Validasi itu apa sih? Dicek, aku punya produk, valid nggak? Market mau nerima nggak? Ini pivot nih, berubah-berubah, kita cek, ganti produk, formula. Jangan ngutang karena masih riset, ngerti nggak maksudnya? Starting ini masih riset. Di sini juga jangan ngutang karena masih bangun sistem. Kapan ngutang itu? Ketika duplicate and expanding, ketika growing. Nah, ini enak. Ketika sistemnya ada, baru ngomong duplikasi. Baru ngomong apa? Duplikasi and expanding. Nah, kenapa saya cerita ini tadi nyambung sama bisnis beda dan segala macam? Bahwa Bapak Ibu-Ibu harus tahu sekarang posisinya ada di mana. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saya jualan sesuatu cuma 3 bulan, itu nyata-nyata Pak, masih di sini. Saya punya produk keripik, Kang. Lakunya cuma 4 bulan pertama. Nah, itu yang makan namanya inovatif market. Gitu loh. Jadi cuma apa? Market yang coba-coba. Dan itu populasinya sedikit. Tapi kalau misalnya sudah, ini produk Kang udah jalan 4 tahun Kang, gitu, cuma bingung ngegedeinnya gimana. Nah, itu dia sudah lewat fase ini, ngerti maksudnya? Harusnya masuk ke fase berikutnya. Mungkin nggak gede-gede karena Anda outletnya di situ-situ aja. Anda nggak punya kapasitas untuk buka outlet lagi kan? Takut buka outlet, produknya jadi nggak standar atau seperti apa. Atau Anda nggak bisa ngebuka jaringan kanal distribusi. Anda mainnya D2C, direct to consumer. Direct to consumer pakai Instagram, pakai Line, pakai FB. Padahal dalam beberapa kesempatan ini online hanya punya porsi sekitar 17,5% dari pasar retail yang 1.000 triliun.
Jadi orang beli online tuh baru 17,5. Nah, berarti 80 sekian triliun itu masih orang beli offline. Orang masih seneng jamah. Pengen seneng jamah gitu, jamah produknya. Oh ini tuh produknya, orang baru beli. Nah itu semua riset. Tapi kalau sistem udah jalan segala macam, gampang lompat ke situ. Nah saya biasanya berkarir pada perusahaan-perusahaan yang sudah running ke atas. Tapi kalau misalnya ini ke bawah nih, terlalu panjang ininya, kerjaannya. Gitu kira-kira, ada lagi pertanyaan? Pak? Iya, makasih. Yang pertama, saya waiting list melek. Oh, waiting list. Saya sorry Pak ya, udah tutup ya. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Berubah cepat. Oh. Terus yang kedua, istri saya nasi kebuli. Oh alhamdulillah. Jadi lapar nih Pak. Outlet walk-in atau outlet? Ya. Boleh nggak? Ya. Minta rekomendasi mentor bisnis sejenis yang bisa kami belajar. Oke. Baru mau setahun Agustus. Baru setahun. Outletnya udah berapa Pak? Baru satu. Baru satu. Trafficnya bagus. Bagus tuh udah tinggi ya. Nggak rutin gitu. Ada orang yang belanja rutin gitu, repeat. Pesan. Akses mobil. Berapa kapasitas parkir mobil kalau boleh tahu? 2 gitu atau sama motor-motor atau berapa? Ini buka ini ya. Iya nggak apa-apa. Ramadan ini baru buka di gedung Rawadali sampai 3. Oh, orang harus naik ke lantai 3 Rawamangun. Iya. Oh, satu lantai. Sebelumnya di Cipinang Muara Hmm. itu akses mobil juga, parkir sekitar 3 mobil. Bapak nambah outlet atau pindah? Ramadan ini baru pindah Jadi yang di Cipinang Muara itu Bapak pergi? karena kan yang megang adik. Hmm. Adik bilang Ramadan ini mau taraweh, dia bisa taraweh, jadi off dulu yang di Rabani. Tapi setelah Ramadan aktif lagi Cipinang Muara? Oh, ya. Pak, gini ya, sorry, aku lupa. Kalau bisnisnya walk-in traffic, apa? Walk-in traffic, jadi buka outlet gitu ya, terus walk-in traffic gitu ya. Itu pasar nggak gampang dimigrasi loh, Pak? Suruh pindah itu susah. Oh, nggak bisa. Jadi kalau misalnya Anda sudah main pasar Cipinang Muara ya, saran saya kalau itu udah ada bagus pasarnya, pertahankan. Kalau mau buka di Rawamangun, ya itu cabang. Karena gini loh Pak, orang itu beli itu ada yang namanya on plan decision. Jadi dia itu melakukan keputusan berdasarkan rencana. Aku memang mau beli kebulinya Bapak gitu. Kebuli apa sih Pak mereknya Pak? Coba. Kebuli Bento Matiasi. Kebuli bento. Aku mau beli kebuli bento gitu. Itu dengan rencana. Tapi ada beberapa orang impulsif. Kalau impulsif nggak boleh lagi jalan ngeliat Alfamart, beli Yakult Nah itu muter nih. Ini namanya impulsif. Nah, makanan itu termasuk yang impulsif, lumayan. Jadi kalau misalnya Anda di Cipinang Muara tuh di pinggir urat jalan gitu kan. Jadi kalau Anda pindah urat jalan, ngerti yang maksudnya? Apalagi di Rawamangun lantai 3, itu menurut saya problem besar. Itu satu. Tapi kan pertanyaan Bapak nggak itu ya? Ya pertanyaan Bapak nggak itu kan? Iya, oke. Oke, sekarang saya coba jelasin tentang growth. Saya ini dalam dunia guru bisnis, dalam dunia bisnis edukator, mazhab saya adalah substans bisnis, jadi bisnisnya substansi sekali dan meyakini namanya naturally growth. Coba ulang ya Pak? Naturally growth. Jadi saya itu mazhabnya kalau di dunia teman-teman edukasi bisnis terus klien itu Randy itu terkenal dengan istilah organic growth. Jadi mazhabnya itu organik. Jadi kalau saya disuruh pilih ayam kampung sama ayam broiler, saya pilih ayam kampung. Gedenya lama, 1,5 kg 40 minggu. Lama nggak Pak? Lama. Kalau ayam broiler 21 hari Pak. Gendut langsung, tapi cepat mati. Petir dikit mati gitu kan, nggak bisa berdiri pakai kakinya sendiri, dimakan juga nggak sehat. Nah, akhirnya karena saya organic growth, itu saya jarang sekali menggunakan namanya dana sintetik. Dana sintetik itu dana hutang dari bank, kita suntik, dana pinjaman dari mana. Jadi saya lebih punya mazhab tadi apa? Muter tadi itu loh. 10 juta, 12 gitu. Lama Pak. Tapi lama itu yang membuat sehat. Saya pengen cerita kenapa keke ini ada, karena kami mazhabnya ini, organic growth. 2015 itu hampir semua brand ketipu Pak, overstock. Lebaran tahun lalu,
Kalau lebaran tahun ini membahagiakan. Habis barangku, alhamdulillahirabbil alamin. DP besarku sudah lunas, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Makanya tasyakur bin nikmah keliling-keliling ceramah 7 hari. Nah, dulu waktu kita memproduksi overstock di tahun 2015, itu baju Pak, aku tinggal simpan di gudang, ngerti nggak maksudnya? Ya udah simpan di gudang, jual aja periode berikutnya. Tapi gambar nggak boleh keluar, model nggak boleh keluar, nanti begitu keluar tetap jadi barang baru. Jelas ya? Jelas. Tapi brand lain Pak nggak bisa, karena bahannya utang bank, ngerti nggak maksudnya? Dia bilang simpan di gudang, jual tahun depan, loh banknya kan nerekam terus. Per 1 miliar 13 juta PRK itu. Nah berarti ini nerekam terus nih. Kalau 5 miliar berarti sekitar 60 juta. Nah banyak brand yang nggak siap di situ. Karena pasar itu kan naik turun. Something up, something down. Nah siapa yang kuat di up sama down? Yang organik. Kalau organik Pak, pasar turun, ya udah. Kain simpan, zikir aja, subhanallah. Tunggu pasar naik gitu. Coba yang sintetik. Cepet sih sintetik itu. Modelnya banyak, pasar turun, wafat langsung. Gulungannya cepat kan bank itu. Dan bank itu nggak mau tahu. Dan dia nggak mau tahu. Gitu. Pak ini nggak bisa bayar Pak, anu. Ya 1 mediasi, 2 mediasi, 3 mulai nanya. Yaudah Pak ya kita sita Pak ya. Yaudah Pak aset Bapak jual baik-baik ya Pak gitu. Nah makanya saya sebetulnya waktu ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, termasuk ini sudah dicoba sama Bakso Bejo Malang, Bakso Bejo Lembang. Jadi ada di Facebook itu namanya Pak Hadi Sunarto, Anda bisa cari Pak Hadi Sunarto. Ini pemilik Bakso Bejo Lembang, itu legend banget, 10 tahun baksonya di sana. Kemudian ketemu saya, gimana cara pertumbuhan yang cepat dan efektif tanpa utang. Nah saya bikin pola kemarin itu kemitraan Pak, mitra. Ya mitra, tapi ini silakan aja Bapak nanti silakan pilih-pilih gitu. Sebetulnya kalau tadi ditanya siapa mentor yang kemudian secara bangun bisnis makanan dia berhasil dan fit, Jody Warung Pak. Jody Stick and Shake. Jody Stick and Shake itu walaupun dia tergolong pengusaha yang senang berbagi, tapi saya sudah cek kederesan rumahnya, ketemu Mbak Ani, dia adalah orang yang sangat rasional dan manajemennya kuat. Itu beruntungnya Jody Warung. Jadi Jody Warung itu punya konsep begini. Dia misalnya mau buka di Cirebon ya. Mau buka di Cirebon. Ini sih bukan resmi dari Mas Jody ya. Ini repot juga sih aku kalau direkam. Tapi setahu aku begini Mas Jody cerita ya. Mas Jod aku mohon maaf kalau salah-salah ya Mas ya. Jadi kalau misalnya dia track nih. Oh Cirebon. Berapa nih untuk setup Cirebon? Misalnya untuk setup Cirebon 2 miliar. Ya. Maka nanti ada nih pendana yang ngebukain tempat ini 2M. Ngerti maksudnya? Tapi SDM, operation, OPS, setup bisnis, itu semuanya manajemen warung. Ngerti maksudnya? Sampai, apa? Nah ini makanya namanya nggak franchise Pak. Kalau franchise itu kan kadang-kadang kita cuma beli nama segala macam, SDM-nya kan kita yang handle ya. Tapi ini bentuknya kemitraan, jadi gini loh. Jadi nggak tiba-tiba orang itu bisa, aku mau buka di kota enggak. Jody itu punya katalog. Dia udah punya riset pasar. Ini loh Cirebon kita belum ada, pasarnya nanya gitu loh. Jadi kalau buka di situ kemungkinan jalannya lebih tinggi dan lebih cepat. Nah jadi dia buka, tapi SDM-nya dia standar. Jadi kalau ibu ke pusat Jogja Deresan itu, di rumah tahfidzku itu, ada rumah tahfidznya dia kan. Itu cowok-cowok calon SDM-nya Warung Stick itu di drill di situ. Mereka punya education center, badan diklat gitu. Untuk calon manajer gitu. Dia manajer harus 3 juz, kan gitu-gitu dia. Manajer itu harus hafal 3 juz, terus kalau sholat isanya diakhirkan, mereka itu sholat isya berjamaah, ada yang bacain Riyadus Sholihin, dan semua karyawannya pria. Karena begitu ada wanita suka ada yang pacaran segala macam. Jadi Anda lihat Warung Stick and Shake itu. Enggak, hampir semuanya cowok. Nah, itu pas standar. Uangnya bukan uang Jody. Pertumbuhan sampai sekian outlet itu ada memang on outletnya Jody, ada memang yang dia bermitra begini. Jadi mitra dihitung gitu loh. Misalnya Bapak udah jalan-jalan nih, oh kita mau buka nih di daerah Jatinegara atau kita kosong nih di Jakarta Barat gitu. Atau kita kosong nih di BSD. Ya udah Bapak hitung rukonya berapa, kiosnya berapa, kemudian setup bisnisnya berapa, untuk dapur berapa. Kalau setup bisnis sekian, BP-nya sekian, trafficnya butuh berapa, Bapak manajemennya
bapak yang ngatur kualitas makanannya, kemudian orang yang naruh uangnya gitu loh, dan semuanya kita buka sama-sama aja. Tapi memang ini perlu didetailkan ya, perlu didetailkan. Ini kemarin saya cuma sederhana aja. Tapi Pak Hadi Sunarto dengan teman-teman di Zit Club ada satu namanya Dr. Juangga. Ini deal buka di Antapani. Kemarin saya foto-foto tuh. Ini yang Kang Randy ajarin nih, kita udah deal. Jadi ternyata bisa gitu loh tanpa utang. Tapi akhirnya seperti yang saya katakan, jangan diserahkan operasionalnya. Saya nggak mau nyebut franchise-nya apa ya. Tapi banyak franchise rumah makan yang dijual nama dan katanya sistem, lalu kemudian tiba-tiba franchise-nya duplikasinya banyak dalam waktu cukup singkat gitu kan. Bret gitu. Rasanya beda-beda dan hancur nggak karuan. Hah? Bukan tahu bulat, ada deh gitu. Jadi kayak ya dia di franchise kan itulah. Kalau franchise SDM begini, kalau franchise terus SDM-nya operationnya diserahkan sama yang punya franchise, kita punya masalah yang banyak. Yang pertama, pembeli franchise nggak semuanya bisnismen yang punya kompetensi ngelola bisnis. Bisa jadi pensiunan yang kelebihan uang, bisa jadi karyawan yang bisa ngutang, dan otaknya otak karyawan kan. Nggak mau berjibaku cari pasar, maunya enak aja, maunya bersih, gitu-gitu loh. Mentalnya tuh nggak mental fighters gitu. Jadi kalau Anda menyerahkan kebuli Anda sama franchise terus ya udah Pak, SDM silakan kelola pokoknya, lalu training cuma seminggu, pokoknya bikin kebulinya begini, hancur Pak. Yang pertama hancur di salesnya, yang kedua adalah tidak standarnya produk. Apa kepentingan franchise menstandarkan produk ke kita? Ngerti nggak maksudnya? Seladanya pakai punya Bapak, punten namanya siapa? Saya, Apri. Oh Pak Apri pengen seladanya ini. Udahlah, selada yang ini aja, sama-sama selada. Ya, oh nasinya, berasnya harus dari Pak Apri, enak aja. Untung dong dia kita beli beras dari Pak Apri. Udahlah, berasnya ini aja, downgrade. Apa kepentingan seorang franchise sama brand kita? Nggak ada. Dia cuma jualan aja. Makanya kalau Anda punya produk bagus itu, pertumbuhannya itu menurut saya cuma yang waras satu, penjualan distribusi, cari agen, ya kan? Kalau dia nggak pakai agen harus pakai outlet. Anda harus kontrol outletnya, SDM-nya Anda. Tapi ini buka outletnya gimana Kang Randy? Mitra, ngerti maksudnya? Jadi itu jelas. Pak Haji Tony, Kebuli, cabang Jatinegara. Pak Haji Idham, Kebuli, cabang BSD. Pak Haji Anu, Kebuli, cabang ini. Jadi ketika memang satu outlet itu nggak sehat, dia cuma ngantem satu mitra, ngerti maksudnya? Dia nggak ngantem mitra yang lain, nggak ngantem juga kita. Dan kalau misalnya dia, oh ini mas kok nggak jalan ternyata gini-gini. Ya Pak, mohon maaf riset kita ternyata salah pasarnya. Tapi di beberapa tempat jalan. Nah makanya penting kalau sudah kayak Pak Apri, itu Pak selain Bapak sudah harus bangun namanya Departemen Business Development, BD. Ini departemen satu yang tugasnya nanti ada tim yang khusus dia Selling Business Opportunity, BO. Ini kan jadi namanya kan BO kan? Business Opportunity, kemitraan. Yang kedua setelah selling ada orang yang riset. Jadi maksud saya peta Jabodetabek ini dibuka, lalu Anda tuh punya titik gitu loh, sudah punya titik. Oh di sini bakal kebuli. Jadi begitu investor mau datang itu kayak buka katalog, paham nggak maksudnya? Jas, gitu loh. Ada BSD, ada ini, jangan. Bapak mau invest. Di mana ya lokasinya? Mari kita pikirkan bersama. Nah ini kacau gitu loh. Anda dari awal tuh mesti punya titik gitu loh. Ini titiknya di mana gitu? Mau di mana titiknya? Dan itu sudah riset Pak. Hijack aja orang Indomaret. Pokoknya aku mau jual ini, cara ngitung risetnya kayak apa. Bisnis itu Pak, sebetulnya skill bukan insting. Mau saya ajarin nggak skillnya? Jam berapa sih ini? Kok banyak banget perasaan? Aku subbabnya kemana-mana. Jam berapa sih? Selama. Hampir jam 3. Coba dibuka kertas. Dibuka kertas ya. Ini aku kemana-mana. Nah, itu tim research sama satunya nanti tim setup. Ya, apa tadi? Selling, research sama setup. Jadi setelah selling oke, masuk ke tim research. Dia ngobrol sama tim research, ini potensi pasarnya sekian, belakangnya sekian. Akhirnya apa? Harga kemitraan titik satu dengan titik yang lain berbeda? Beda. Nggak bisa dihantam semuanya sekian M atau sekian ratus, karena ada tempatnya yang murah, ada tempat yang mahal. Jadi begitu orang itu buka katalog itu, sesuaikan sama budget kantongnya dia kan. Oh ini yang mana gitu. Oke, sekarang saya ajarin business skill ya. Masing-masing di antara Anda punya
modal investasi sebesar 100 juta. Sebesar berapa? 100 juta. 100 juta. Nah. Saya nanti akan mulai tahap demi tahap investasi. Kalau saya bilang gini, oke, investasi tahap 1. Dari 100 juta ini, Anda mau invest berapa? Ini kan modal ya, modal. Dari 100 juta ini Anda mau invest berapa? Misalnya dari 100 juta, saya mau invest 20 juta. Oke, 20 juta. Lalu di sini ada pasar. Coba ulangi apa? Pasar. Kalau pasar menang, Anda berarti uangnya 120 juta. Coba ulangi. Kalau pasar menang berarti Anda uangnya berapa? Kalau pasar kalah, uang Anda berapa? 80 juta. Paham nggak sampai sini? Keputusan invest adalah keputusan masing-masing Anda. Nggak usah nyontek. Tapi uang kita semua sama. Clear? Modalnya sama. Nanti pasar menang atau pasar kalah itu ditentukan dari depan. Oke, siap? Siap, oke. Modal sama-sama 100 juta. Coba tulis. Modal sama-sama 100 juta. Kalau nggak di gadget aja bisa, Pak. Saya ajarin bisnis skill. Oke. Tahap 1, silakan mau invest berapa? Saya mau invest semuanya, wis boleh. Saya mau 100 ribu aja main aman, boleh. Terserah. Uangnya 100 juta, Anda mau invest berapa? Udah tulis aja, tulis aja. Oke, Pak, namanya siapa, Pak? Rahmat. Bapak udah tulis investnya mau berapa? 30 juta. Oke, Bapak tahu suite Jepang itu? Ya, oke ya. Kalau misalnya saya menang, kalau misalnya Anda menang, berarti pasar menang. Kalau Anda kalah, pasar kalah. Oke? Oke. Komplimla sih. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Pasar kalah. Kurangin. Oh, untuk pengaruh untuk semua nih. Iya, pengaruh untuk semua lah. Masa saya shoot satu-satu? Ya, ini pokoknya pasar sama kan situasinya, ini kan Indonesia Raya kan. Ya. Kalah. Dikurangin, enak aja nambah 100. Oke, berikutnya. Berarti kalau misalnya sekarang kalah. Kalau kalah berarti apa? Saya 80 ya. Oke, kondisi saya sekarang 80 juta. Berarti sekarang sisa uang saya berapa? Sisa uang saya 80 juta. Nah, sisa uang Anda kan beda-beda kan? Oke, sekarang dari sisa uang itu masuk tahap investasi kedua. Mau invest berapa lagi? Yang kedua. Ayo, tahap investasi kedua. Mau invest berapa lagi? Hah? Apa? Dari sisa, iya, batasnya sisa, Bu. Batasnya dari sisa. Ayo, udah tahap 2, Mas. Ayo, Mas. 1 2 3. 1 2 3. Oke, pasar menang. Oke, kita makin cepat ya. Go, gampang. Oke, tahap 3. Invest tahap 3. Ya, hanya 1 boleh. Ayo. Invest tahap 3. Ayo udah tulis kan? Udah ya, tahap 3 udah ya. Siap. 1 2 3. 1 2 3. Pasar menang. Alhamdulillah. Simulasi, yes. Oke, investasi tahap 4. Tahap 4. Mas, tahap 4, Mas. 1 2 3. Pasar kalah. Investasi tahap 4, pasar kalah. Oke. Investasi tahap 5. Makin cepat. Pasar kalah. Bu, ayo. Investasi tahap 6. Ayo cepat. Investasi tahap 6. Bu, ayo. Mana lagi? Oh, gimana sih? 1 2 3. Pasar kalah. Kalau bangkrut jangan main lo ya. Udah 0 gitu misalnya, udah nggak boleh main lagi. Iyalah. Tahap 7. Tahap 7. Tahap 7. Minus 10 juta. Yes. Pasar menang. Oke. Masih untung. Oke. Sekarang saya cek. 7 dong. Lagi. Lo berapa?
Yang uangnya amblas 0. Uang amblas 0. 2 orang, 3 orang. Oke. 0 sampai 10 sampai 50 juta. Saldonya 10 sampai 50 juta. 1 2 3 4 5 saldonya? Saldonya antara 10 sampai 50 juta. 1 2 antara 10 sampai 50 juta saldo terakhirnya. Oh enggak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Antara 50 sampai 100 juta. Di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Di atas 100 juta ada? Oke. Sekarang gini saya ajarin ya. Ini ada 0, ada 10. Andai saya di sini di antara Anda ada yang misalnya di atas 200 misalnya. Ada. Dia di atas 200. Ini modulnya modul internasional ya. Saya nontonnya di sama Kit Cunningham. Anda bisa nyari Kit Cunningham juga melakukan ini. Orang yang berada di tataran tiba-tiba kaya banget, ngerti ya maksudnya? 200. Dengan permainan yang sama ini, 6 tahap dan miskin banget amblas sampai 0. Dua-duanya ini bermasalah, ngerti ya maksudnya? Kenapa dua-duanya bermasalah kira-kira? Karena dia gede ini beruntung, ngerti ya maksudnya? Pas pasang gede, pas menang. Terus pas saya ajak kalian kelihatannya butuh kalah deh. Dia benar gitu loh. Jadi orang yang di sini sama orang yang di sini itu di drive bukan dari skill tapi dari nasib. Tapi yang sehat itu yang mana? Sebetulnya yang sehat itu yang di 50 juta di sini nih, yang median. Saya tebak Anda yang di sini pasti punya aturan. Pokoknya saya hanya mau investasi 10% dari uang saya. Ngerti maksudnya? Jadi kalau 100 juta, dia maunya berapa? 10. Kalah jadi 90, dia maunya 9. Ngerti maksudnya? Kalau dia jadi kalah lagi 89, ya udah 8,9. Nanti kalau menang lagi, ya berarti dia 9 ini 81 ya, 8,1. Kalau dia menang lagi berarti nanti dia dapat 8,9 terus saja. Berarti membosankan. Artinya apa? Membosankan, dipatok gitu. Lah ya memang bisnis itu skill, Pak. Bukan insting, ngerti maksudnya? Bisnis itu secara substansi adalah siapa yang bisa keeping money dalam waktu yang lebih panjang pada saat pasar up atau pasar down. Itu bisnis. Makanya butuhnya skill. Butuhnya apa? Skill, bukan keberuntungan. Kayaknya gua nggak hoki deh. Kalau Anda ketemu sama bisnis-bisnis yang jago-jago itu kayak Bunda Tika ya, saya ketemu Bunda Tika itu bukan petarung, Pak. Owner Keke ini bukan petarung. Mam, ada bisnis, Mam. Gila, Mam. Saya sering cerita gitu. Pokoknya invest aja, Mam. Segini. Lihat dulu, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Mam, film, Mam. 3 miliar. Kalau yang nonton 1 juta, Mam, dapat 17 miliar. Satu tiket bioskop itu, produser tuh dapat 17.000. Jadi kalau aku bikin film laku 1 juta penonton, itu berarti dapat 17 miliar. Buatnya paling 3 sampai 5 miliar. AADC, Mam, 3,5 juta, Mam. Duh, saya kalau ngomong gitu. 50 miliar, paling tuh miles itu buatnya cuma 10 M, 40 M, 6 bulan. Bes. Lihat dulu. Ya udah. Nah, akhirnya ya udah kan. Saya mulai itu akhirnya belajar, ditugasin sama Bunda Tika. Kamu belajar bikin film. Saya ketemu sama Odi Mulyo. Bang, apa bikin film yang aku nggak lihat? Satu, bisa aja kamu bikin film sudah keluar 2 miliar, filmnya nggak jadi. Kok bisa nggak jadi, Bang? Over budget. Sudah 5 miliar, tapi ternyata art nambah 300 juta, ini nambah, kamu jadi nggak bisa punya uang lagi. Dan banyak teman-temanku sudah keluar 6 miliar, filmnya nggak jadi. Astagfirullah. Dan kalau film kamu naik di 21, 3 hari nggak ada yang nonton, turun film kamu. Jadi baru 10.000 yang nonton, ya udah 10.000 kali 17.000, 170 juta. Ngerti nggak maksudnya? Butuh skill. Jadi gimana, Bang, kalau membuat film? Satu, kamu harus tahu dulu skrip ceritanya, detail, scene-nya mau apa aja, di mana aja syutingnya, berapa biaya, detail.
Dua, jangan cari kameramen yang tukang bohong, tukang bohong. Kamu harus ketemu sama tim produksi yang jujur dan kamu yang atur, jangan lempar duit. Tiga, jangan pakai artis yang baru-baru. KCB itu pakai Oki Istiana baru-baru segala macam karena produsernya roadshow, ngerti maksudnya? Audisi segala macam, jadi dan novelnya sudah kuat, Habibur Rahman kan? Tapi kalau di pasar komersil, kalau nggak pakai Reza Rahadian, pakai BCL, pakai Ralinsa, pakai Pevita, pakai Laudia, nggak pakai itu nggak laris film. Ada kan film religi namanya kerja data gitu. Jadi kalau Anda bilang kok nggak ngiklan seluruh Indonesia ya karena pasarnya bukan itu gitu, ngerti maksudnya? Pasar aku tuh sekarang sekitar 300 ribu potong per tahun. Aku tahu jumlah anak-anak di Indonesia ini 50 juta gitu. Nah kira-kira ini pasarnya sekuat apa? Oh paling kira-kira paling cuma bisa sampai 5 juta atau 6 juta, itu semua itu ada angkanya gitu loh. Jadi bukan berapa produksi, bentar ya, sholat dulu, cari ilham. Enggak gitu loh. Tapi dari data-data yang ada. Oke? Semoga galau, karena dengan galau Anda akan belajar. Ya, oke kawan-kawan sekalian, saya tutup. Terima kasih, tepuk tangan buat kawan-kawan sekalian ya. Saya nulis bisnis setiap hari tentang strategi, tentang manusia. Teman-teman silakan daftar sederhana. Silakan SMS nama, spasi email, lalu kemudian nomor HP, kirim ke 0812-8840-7094. Per Agustus nanti insya Allah saya dikasih sama Mas Fikri Fatullah, pemilik kirim.email. Dia ngasih saya slot 250.000 email kirim gratis. Mas Ren, ini gunakan 250.000 slot server gratis, kamu bisa kirim ke jamaah kamu gitu. Jadi saya lagi ngumpulin email, Agustus nanti mudah-mudahan sudah mulai jalan, dan nomor HP. Nomor HP Bapak nanti kita track, ada Telegramnya, kalau ada Telegramnya kita masukin channel Telegram, kalau ada WhatsApp-nya kita masukin list broadcast WhatsApp. Jadi tulisan saya setiap hari itu akan nyampe ke Bapak. Nah kalau kita mau interaksi komen-komenan, Bapak silakan, Bapak Ibu silakan daftar ke grup Facebook saya di bit.ly Zid Club. Nanti ini langsung masuk ke FB Group. Zid Club. ZIDCLUB. Zid Club. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, amin. Sesiapapun yang sedang sulit semoga Allah mudahkan. Sesiapapun yang sedang berhutang semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Bapak piutang yang tertagih tadi semoga sesiapapun yang punya piutang terbayarkan insyaallah. Semoga sehat walafiat semuanya, disayang Allah semuanya, dibantu kehidupan Allah semuanya. Doain Randy sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.